Hai, Automotive Lovers, bertemu kembali dengan saya Brian Saputra, di mana lagi kalau bukan di Bincang Otomotif. Senang banget hari ini kita akan ngobrol yang seru-seru pastinya tentang otomotif. Dan Brian gak sendirian karena Brian juga akan ditemani oleh pakar otomotif kesayangan kecintaan kita semua. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ko Tepan. Malam Ko. Malam. Sehat ya? Sehat. Ini harusnya di tengah-tengah ini kita ada bintang tamu kan? Biasanya. Katanya spesial hari ini bintang tamunya adalah modifikator mobil khusus ambulan. Loh, gitu ya? Ambulan pengantar jenazah gitu, bukan ya? Infonya beda berarti. Infonya beda. Hari ini siapa sih kok yang datang harusnya? Nah, ini nggak tahu, belum datang ini orangnya. Harusnya tuh. Saya tahu mah, aku masuk TV mah. Iki loh, Jawa Pos TV. Mama liatin sekarang di Jawa Pos TV. Liatin lagi. Ma, ketok mah. Wah, Ketok ya. Ya wis, berat nih, berat nih. mah ya. Ya. Muah. Doa sukses mah. Iya. Infonya salah, Bro. Halo. Halo Ma. Lulu. Halo belum Ria. Halo Luar biasa, silakan. Thank you for Oke. coming. Kita kedatangan tamu spesial hari ini ternyata. Iya. Kotipan ada Adi Sugar. Yo. Gue senengnya acara Bincang Otomotif duduk, Bro. Kenapa? Karena gue tadi ketemu dia, tinggi banget, Bro. Iya, bener. Berdiri kala tinggi, duduk sama rendah. Nah, itu. Sekarang sama aku ya. Sama. Ketemu langsung tinggi banget kayak ekspektasi orang tua saya. Ya ampun. Apa kabar, Bro? Baik banget. Thank you banget. Jawa Pos TV udah mengundang kita. Aku Tepan, thank you. Pak Brian, thank you. Thank you, Thank sama-sama. Dan kita juga sebuah kehormatan ini akhirnya kalau Adi Sugar datang. Jadi gimana? Kapan masukkan ambulan ke saya? Sementara ambulannya belum ada, jenazahnya yang udah ada. Jangan ya, bahaya ya. Ini kita ngobrolin tentang otomotif. Yes, Karena di sini let's go. Ko Andi di sini ada title-nya di bawah ini adalah influencer modifikasi. Atau otomotif. Sampai darahku bro, kalau dibuka berat gitu, otomotif yang keluar. Yang keluar obeng sama oli bro. Abang limpet, Bro. Otomotif banget ini aku. Let's go, bicara Let's go. otomotif. Mau Oke, ngomongin apa? sekarang kita ngomongin tentang nama dulu aja deh, ya kan? Oke. Gak apa-apa ya. Ini mungkin Adi Sugar. Kita spellingnya yang benar Sugar atau apa nih? Jadi mestinya nama aku tuh Andi Sugiarto. Oke. Tapi kan Sugiarto ya kurang menjual. Kurang, gitu. iya, kurang booming ya. Jadi aku potong pap jadi Andi Sugar. Jadi Oke. bacanya kayak gula gitu. Yes. Kebetulan kok ya aku ini manis gitu loh. Bu. Nah. Jadi kan cocok ya. Kok Tepen dulu namanya juga ini Tepen Sugar. Terus cuman Sugar Stone, gula batu dia. Kalau dibeli kopi tuh less sugar, Bro. Less sugar. Gak manis-manis banget ya berarti ya. Cukupan lah ya. Cukupan. Oke, Kok Tepen ini kita ngomongin tentang otomotif. Yes. Masih keinget gak? Pertama kali punya roda 4, itu apa dan kenapa beli? Pertama kali punya roda 4 ini aku sendiri atau keluarga nih? Bebas, boleh Bebas dari ya? keluarga dulu, terus akhirnya pas punya Oke. duit sendiri, punya pertama Oke, kali apa? aku ingat banget, aku tuh dulu kaya raya bro. Oh, serius? Waktu aku TK, itu aku punya Mercy Boxster. Udah kaya Kurang dari kayak apa coba? lahir procot, sugih ya? Soge. berarti. Oke. Begitu SD kelas 3, bapakku AFK. Bapakku BRB. Dark ini. Iya, terus jadi dia ninggalkan keluarga, akhirnya langsung drop gitu kan. Oke. Nah, mari gitu mamaku mikir-mikir mobil apa ya yang bisa buat kerjaan apa, terbitlah Suzuki Carry warna biru. Carry warna biru. Carry warna Jadi biru. seorang Adi Sugar tuh pernah naik carry warna biru. Iya. Yang mesinnya dibokong itu. Iya, aku pernah naik di box belakang. Carry warna biru itu tahun berapa kalau boleh tahu? Itu, aduh kalau ngomong tahun-tahun aku gak... Udah lama ya? Kapital matematika, pokoknya waktu kelas 3 SD lah bro. Kelas 3 SD ya? Iya, dikurang berapa tahun ya? Wah, lama lah pokoknya. Lama lah ya. Dan kalau Suzuki Carry ini berarti kan mobil yang cukup fungsional sebenarnya. Fungsional, Ngangkut orang bisa, betul. barang bisa. Waktu Nah. itu kepakainya buat apa tuh? Waktu itu mama punya tukang yang akhirnya kerja sama kita. Oke. Jadi mama punya kerjaan charter pickup. Ini sekolah Anjem. Bukan. Masa anjem orangnya duduk di bak bro, lah ya diamui orang-orang. Oh ini maksudnya pickup? Pickup carry-nya itu. Jadi ini fungsionalnya mama selain buat kita kemana-mana. Oke. Kita ke gereja juga naik itu, kita kemana naik itu. Dulu kan mamaku masih Kristen, sekarang kan udah sekarang mualaf. Muslim. Terus mari gitu, mamaku mikir lagi, wah ini kalau siang-siang dibuat apa ya? Dibuatlah charter pick up. Yang nyetir tapi tukangnya yang langganan ini. Oh, oke. Jadi Gitu. dulu berarti setelah Mercy, terus pintu 2 ya? Langsung pintu Dua 2. pintu, iya. Apa itu 4 pintu? Iya, kayak kulkas ya. Tapi itu Suzuki Carry adalah mobil keluarga ya setelah Mobil Mercy. keluarga waktu itu, betul. Waktu udah jadi seorang Andi Sugar Yes. influencer, Ya. mobil pertama Oke. yang kebeli. Mobil pertama yang kebeli itu adalah Porsche Macan. Oh, serius? Porsche Macan.
Nah, pasti kan orang-orang gini kan, serius lu, crazy rich, crazy Itu rich. dari influencer? Dari influencer. Serius? Tapi gini, ada sejarahnya. Jadi Porsche Macan ini aku beli ketika aku waktu itu punya Innova Reborn. Oke. Istriku punya X-Trail. Oke. Nah, karena kilometernya sudah tinggi-tinggi sama udah 5 tahunan, kita jual dua-duanya, kita jadikan DP untuk Porsche Macan ini. Iya, karena bisanya cuma DP ya itu ya. Itu cuma kalau DP, dua-duanya dijual. betul. Oke. Nah, kenapa aku milih Porsche Macan? Kenapa? Waktu itu kan aku lagi mencari, ya istilahnya kayak cari nama lah, Oh, supaya viral, terkenal gitu kan. Brandingannya ya. Brandingannya, seorang, ya, oke. betul. Orang kalau dengan Porsche Macan, Porsche, Iya, betul. pinjem duit dong, gitu kan. Gitu kan. Nanti cicilan bro. Gak ngerti yang masih cicilan. Terus harga Porsche Macan itu kan 2014. Itu harganya waktu itu 800 juta cumaan. Oke. Tapi langsung udah punya nama, Porsche gitu kan. Iya, langsung framingnya langsung wah, Tinggi. gitu ya. Padahal kan harganya cuma segitu aja. Iya. Tapi sekarang di mana posisinya? Sekarang udah aku jual. Karena waktu itu aku beli Porsche Macan, selain itu gaya-gayaan, waktu itu aku juga belum punya anak. Oke. Masih aku sama istriku aja, jadi kemana-mana enak naik gitu, wow enak. Tapi begitu sudah punya anak, punya suster, di belakang itu Porsche Macan tuh ada box yang kakinya itu nggak bisa kita itu gini, harus gini karena tangannya ada boxnya gitu kan. Sempit. Akhirnya sekarang gantilah Palisade. Wah, ini kita ngomongin Palisade nih, yang akhirnya bikin Ko Andi akhirnya jadi influencer otomotif ya. Betul. Makin banyak ya job-job otomotif, mulai dari diundang ke Korea sama Hyundai. Yep. Terus abis itu datang ke event-event otomotif, Yes. review-review otomotif, bahkan jadi brand ambassador salah satu PPF ya, salah Betul, satu brand PPF. betul. Wah keren banget. Kita nanti akan bahas yang lebih seru lagi, pastinya otomotif lover, jadi gak usah kemana-mana. Silakan. Tetap setelah yang satu ini. Balik lagi di Bincang Otomotif bersama Andi Sugar dan dua co-host saya. Wah, Bener ya? salaman Kita dulu. pulang aja. Iya. Kayak abis ini aku jobless ya. Otomotif lovers, gimana kabar kalian? Wih, diambil semua nih sama kawan ini. Ini denger-denger juga udah mulai MC wedding sama Sweet Seventeen ya? Betul. Semua tak lakukan bro, asal itu halal dan tidak durhaka sama orang tua. Wah, ini bagus sih, bagus ya. Duniawi nomor 1 memang ya. Betul. Susu anak nggak pernah turun harganya. Nah, itu dia. Ya kok ya? Aduh, seru banget. Ini kita masih di Bincang Otomotif dan barengan sama bintang tamu kita yang luar biasa, ada Adi Sugar. Yeay. Kita ngomongin tadi, pertama kali keluar sebagai seorang influencer, Adi Sugar ini memutuskan untuk memelihara satu buah Porsche Macan. Betul. Dan akhirnya semakin berkembang ke sini. Terakhir update, Ko Adi ini memelihara satu unit Palisade. Betul. Namanya Palisade Cino. Palisade Cino. Apa artinya? Apa Palisade Cinta Indonesia. Bukan Cino yang lain. Tenang. Ada sambungannya ini. Cinta Cocok Indonesia. buat masukkan TV tetap safe. Yes. Ya kan? Kenapa akhirnya memutuskan untuk ambil Palisade? Oke, yang pertama bro. Seorang Andi Sugar, aku itu kan dukurnya 190 cm. Oh, tinggi loh aku. Ini bukan Fitra Eri kan? Bukan. Karena Pakai sering batik makan sama kuning. Fitra Nggak pakai Eri. baju kotak-kotak. Iya. Jadi aku tuh paling benci, paling gak seneng naik mobil sedan. Sebenarnya gitu. Ada dua faktor. Yang pertama, keluarnya tuh susah. Udah gini kita harus gitu lagi kan. Iya, benar. Terus yang kedua, kalau kita gini tuh jedok bro, sikilku Karena ini. 100 berapa? 80? 190. Dikurang-kurangin aja. 190 ya lumayan tinggi ya. Jadi yang paling cocok buat aku, menurutku adalah SUV. SUV. Waktu mau beli itu pertimbanganku ada banyak. Ada Fortuner, ada Pajero, ada Alphard. Tapi Ford nggak jadi pertimbangan. siapa? Ford Waktu itu Everest masih yang masih baru. belum sebagus ganjing. sekarang. Oke. Sekarang bagus loh Everest. Sekarang bagus ya? Iya. Tapi Nah. pengen berubah nggak? Belum berubah. Nambah lah paling nambah. Nah, Nambah. waktu itu ada muncul pilihan Palisade. Wah, Palisade. Palisade ini apalagi waktu itu mari abis facelift, bro. Iya betul. Gila, gua anteng. Kayak gua Manly banget ya. Aku ngeliat itu kayak ngeliat Andi Sugar gitu loh. Gitu. Apalagi pakai baju putih gini. Palisade kan warna putih. Iya. Mirip gitu loh. Iya. Terus setelah pakai Palisade, waduh bro. Itu bro pernah lihat film Avatar gak? Betul. Yang tali panjangnya terus disambungin ke hewan itu loh. Oh, iya. Kayak gitu kalau Kayak Palisade, langsung bro. connecting ya? Kayak connect gitu. Oke. Aku wis bener-bener ini tuh mobilku banget. Dari tingginya pas, ngebut pas,
nyantai juga pas kalau kita lagi di belakang, bawa barang bawaan banyak, oke gas, keluarga full, mantep, 7-seater, top wis pokoknya. Jadi akhirnya SPK Palisade itulah. Ya, tapi ini harus digarisbawahi, aku nggak di-endorse sama sekali sama Hyundai. Jadi murni karena keinginanku sendiri. Tapi akhirnya jadi berkah juga kan karena Jadi berkah juga. setelah beli Palisade Betul. sempat diundang ke Korea sama Hyundai. Betul, itu waktu itu Hyundai ngelihat aku sebagai user Hyundai juga. Ya. Dia undang ke Korea untuk experience yang namanya Ioniq 5N. Wih. Jadi orang Indonesia ke puluhan lah yang bisa merasakan Ioniq 5N secara langsung di Korea Selatan. Wah, Itu barengan sama Fitra Eri. betul, sama Fitri, sama Chef Wilgo, sama Dr. Tirta. Banyak banget influencernya, nggak cuma influencer otomotif ternyata, tapi I see. Random ya? influencer random. Soalnya Hyundai ingin mendengarkan experience dari teman-teman yang bukan otomotif. Bukan praktisi otomotif gitu Betul, ya. Dan betul, akhirnya betul. di Sugar terpanggil lah di situ salah satu. Nah, di Aku sana. juga beli Hyundai tapi nggak dipanggil-panggil ke Korea ini ya. Oh iya, Hyundai apa? Aku stargazer. Pas kan. Exxon, pas telepon. Hyundai Accent dulu. Belum termasuk. Aduh keren banget. Tapi ini emang semua jadi berkah. Ini emang gini, ngomongin tentang Andi Sugar sebenarnya kalau influencer kan basicnya bukan di otomotif sebenarnya. Betul. Lebih general ya. Lebih di general, entertainment. Entertaining, oke. Nah akhirnya sekarang udah mulai merepet-merepet banyak konten-konten otomotif. Nah, betul. Kenapa? Karena pertama gini, pertama saya butuh uang. Klasik ya? Iya Klasik kan? ya? Iya, iya. kan? Makanya konten-konten kan Manusiawi. dibayar. Iya, betul. Wah. Jadi setelah aku masuk ke dunia otomotif, itu jujur aja job-joban tuh banyak. Oke. Kenapa banyak? Tapi aku juga mikir, kok bisa banyak ya? Karena aku juga baru di sini. Iya. Ternyata setelah aku tanya ke beberapa klien, kenapa pilihnya itu talentnya Andi Sugar? Iya. Katanya menjelaskan sesuatu itu dengan sisi yang berbeda dari influencer lain-lainnya pada umumnya. Punya sudut pandang yang berbeda dari Betul. orang-orang lain. Contohnya ketika kita sebut aja ya, ini master saya, Om Fitra Eri bilang, mobil ini dari 0 sampai 100 butuh waktu 2,4 detik gitu Oke. kan. Kalau saya bilangnya gini, motor ini pakai banter, apa sih mbok hitung-hitung 3 detik, terus mbok jejak ngebut deh itu. Iya, bener-bener. gitu. Kadang orang malas banget mikirin itu ya. Iya, iya. Lebih Nanti- mana ya, lebih iya, mana. iya. Betul, nanti kalau orang pengen tahu, mereka bakal search sendiri di Google. Yes. Mobil Iya, ini iya. berapa sih 0 sampai 100-nya gitu. Oke. Ya tapi apakah saya ini termasuk yang istilahnya yang expert? Ya belum sampai sana. Tapi saya selalu mencoba hal baru, selalu belajar hal baru juga. Oke, istilahnya apa ya? Lebih memudahkan orang untuk bisa memahami sebuah Yes. kompartemen dari mobil gitu ya. Bahkan sempat ada yang komen, Ya. kalau influencer lain tuh menjelaskan kepada teman-teman yang ngerti mobil. Iya. Kalau saya menjelaskan kepada orang yang nggak ngerti mobil. Oh, oke. Itu lebih masuk juga ya. Karena kadang-kadang kalau ngomongin tentang otomotif, banyak part-part yang kita orang awam aja nggak tahu gitu Yes. kan. Yes. Dan Ko Adi akhirnya menjadi perantara di mana ini bisa dimengerti oleh orang banyak. Iya, Gitu. ketika orang tadi yang nggak ngerti saya jelaskan pakai bahasa saya, mereka penasaran, mereka bakal istilahnya chat sendiri ke salesnya. Cari tahu sendiri. Betul, cari tahu sendiri seperti Jadi itu. yang digali adalah curiosity-nya ya dari Yes, Ko betul, Adi betul, betul. sendiri. Wah mantap nih. Ngomongin tentang otomotif, sekarang kita tes. Wih, Tes. Gampang ini, Seberapa pahamkah Ko Adi dengan otomotif? Kepanjangan dari NOS. nitrogen oksidasi saturasi. Kode apa? Nitrogen. Nitrogen itu kan dioksidasi. Nah, saturasinya yang akan membuat dia cuat, buat, ngono. Kita cek bro. Saturasi. Emang COVID saturasi? Terus S-nya gue gak yakin. Nitrogen oxide saturasi, saturation. Oke, kita tes dulu ya. Kepanjangan NOS. Salah, percaya aja lah. NOS. Nitrous Oxide System. Iya, saturasi. Mepet lah. Mepet. R di kopling. R, reverse. Ya udah kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Gak usah kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif barengan sama Adi Sugar. Masih di Bincang Otomotif bersama the one and only Adi Sugar. Ngapain? Finish. Oke. Lagi main Daytona bro. Lagi main Daytona. Visual tapi. Iya. Masih barengan sama Adi Sugar. Yeay. Dan juga Ko Steven.
Dan kita ngebahas tentang perjalanan. Ini kayak akhirnya bukan bincang otomotif ya, tapi lebih ke profiling dari Andi Sugar nih. Kita ngomongin tentang perjalanan Andi Sugar Iya. sebagai konten kreator yang awalnya entertainer ya. Apapun dibahas. Betul. Sekarang banyak nih konten-konten otomotif yang dibahas Yep. gitu. Nah, kalau sejauh yang sekarang Andi Sugar jalanin, udah dapat apa aja dari kontenin otomotif? Brand ambassador PPF, Betul. udah. Brand ambassador PPF yang pertama, terus yang kedua teman-teman baru dari orang-orang yang biasanya saya lihat di YouTube. Kayak Sekarang mainannya sama berasa tuh- Fitra Iris sekarang. Iya, rasanya kayak Thanos bro aku nih bro. Thanos itu kan apa? Ngumpulin Infinity Iya, Gauntlet iya, kan. bener-bener. Nah, aku tuh ngumpulinnya gini. Pertama Omobi, terus Dapet Fitra ya. Iris, Arif Muhammad, terakhir kan sama Ridwan Hanif. Iya. Nah, kurang satu lagi nih, Siapa tuh? Pak Bamsud. Yang Kenapa, terakhir. kenapa? Ya kan Pak Bamsud kan juga salah Iya, satu bapak otomotif betul, Indonesia kan. betul. Dia support banget sih. Dia support banget. Iya. Nah, Bahkan dia juga ketua apa ya? Pak Bamsud ini sempat jadi ketua Jimmy ya? IMI, ketua ketua IMI. IMI. Iya betul ya. Nah, ini jadi Pak Bamsud Pak Bamsud pengen collab. pengen collab juga. Sebentar. Bisa tak? Enggak ngeliat jam doang. ngeliat jam doang. Jadi Pak Bamsud malah lanjut Pak aja. Bamsud. Tapi dari sekian banyak konten kreator selain Pak Bamsud nih, ada siapa lagi nih yang pengen dikontenin sama Andi Sugar? Kalau di dunia otomotif, aku rasa ini sudah di top tiernya aku ini ya. Paling cuma tinggal teman-teman yang lain kayak garasi drift lah, Oke, pengepul mobil juga sudah pernah ngonten. Prabu Motor. Prabu Motor, Doni Prabu Motor. Temen itu bro, Oh, iya, udah ya? teman iya. Wah, ini Itu luar biasa dalam sebulan omsetnya bisa, gak usah dibilang deh. Iya, ngawur Iya, tuh. gede ya. Ngawur banget. Mungkin next bisa diajak tuh, kok datang ke sini. Itu bro, konekin dong. hangarnya itu, jualnya mobil-mobil second semua. Dan dia itu setiap hari ngontennya itu di YouTube, nggak pakai, hai guys, nggak pakai. Ini gini, misalnya dia jalan ya, Avanza ini 200 juta, ini 100 juta. Setiap hari kayak gitu, dan Itu tiap hari live laku berarti semua. kalau di YouTube itu ya? Enggak, dia buat hari itu, buat paginya, terus Langsung diupload. tayang siangnya. Besok paginya buat kayak gitu lagi, diupload lagi, tiap hari seperti itu. Makanya omsetnya bisa gila-gilaan. Salut buat Doni Prabu Motor. Wah, keren banget. Mas Wahid pengen nggak konten sama Mas Wahid? Mas Wahid, siapa itu ya? Si, mau ini, Yang beli mobil bekas, nyari-nyariin orang mobil bekas. Tapi sekarang ini loh, punya bis-bis gitu kan? Punya bis-bis beli chassis. ngomongin sebenarnya. bis bro, kemarin aku di Gias. Betul. Aku lihat tuh kontennya tuh. Iya, review bis. Bisnya Adi Putro sama bisnya satu Tentrem. lagi itu Tentrem. Terus nanti kesini, akan kesini di Akan bidang sini ya? otomotif. Gimana reviewnya? Itu sampai 5M, 6M yang nonton. Oh iya. Mungkin Karena gara-gara seru itu ya? orang tuh melihat gini, bis itu kan visualnya kan besar banget. Iya. Tapi ketika aku yang masuk sana, itu aku sampai bongkok gini bro. Serius? Karena kan tinggiku nggak normal. Iya, iya, iya. Sedangkan Abnormal bis itu ya? kan kelihatannya besar tapi kan dia 2 lantai. Jadi plafonnya itu nggak seberapa tinggi. Mungkin orang ngelihat visual tuh unik. Iya. Kok bisa orang naik bis tapi tetap jongkok gini? Jadi sebuah ini ya, kelebihan juga ya akhirnya di konten Ko Andi ya. Iya. Karena ngerasa bahwa wah ini ternyata menawarkan sudut pandang yang berbeda Yes. tentang otomotif. Di sana juga banyak teman-teman yang komen, nah aku butuh nih informasi seperti ini. Soalnya tinggiku juga seperti Koko. Oh gitu, ternyata membuka juga wawasan buat teman-teman yang tingginya kayak aku kok. Gak normal aku ini kok. Kalau kalian Ini berdua orang normal ini. nggak guys. normal tapi bangga ya. Tapi ini bukan kekurangan tapi kelebihan gitu kan. Nah Amin. ngomongin tentang suka duka konten otomotif. Kesusahannya apa sih dibanding konten-konten yang general lainnya? Ko Andi? Oke, kalau kesusahannya adalah belum nemu sih susahnya di mana bro. Sombong amat. Kan? Jadi gampang semua ya? Bukan gampang, tapi lebih mudah untuk dipelajari. Oh, oke. Karena setiap hari juga mainnya itu-itu aja. Paling cuman susahnya adalah mengikuti perkembangan zaman inovasi yang baru. Jadi ada teknologi baru, kita harus belajar, iki apa sih teknologi ini? Iya. Akhirnya. Berguna gak sih? Gitu. Tapi akhirnya belajar terus kan? Belajar Itu sisi terus positifnya. akhirnya. Oke, Iya oke. betul. Nah terus sukanya adalah teman-temannya banyak bapak-bapak bro. Jadi aku kena jokes bapak-bapak, sekarang aku ketawa bro. Ngeliat grup gitu ya? Ngeliat grup, selamat pagi Stiker-stiker teman-teman gitu kan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya jadi kayak punya hasrat untuk selamat pagi juga Bapak. Ya, saya baik-baik juga, semoga Bapak juga sehat sama anak keluarga Iya, gitu. udah emang bapak-bapak live gimana lagi? Bapak kan? lem, ya kan daripada kita teman sama Iya, yang ibu-ibu. lain-lain. Betul. Kalau ibu-ibu masih mending. Cici-cici gitu. Iya kan cici-cici. Aduh, tapi Ko Tiban ini satu hal yang mungkin unik ya, karena sekarang belajar otomotif itu ternyata lebih mudah, lebih general, karena
semua bisa dipahami dengan banyaknya konten kreator yang ngebahas tentang otomotif. Betul, betul. Dari zaman dulu misal Kotipan main otomotif dari zaman dulu sampai sekarang perkembangannya kan pasti banyak banget. Ini gimana nih kok kalau dari segi dunia otomotif sendiri dengan hadirnya banyak influencer-influencer? Jadi dengan hadirnya influencer otomotif sekarang, informasi lebih cepat tersampaikan. Jadi seperti yang disampaikan sama Bro Andi, kalau misalnya dengar kata-kata ini pengen jadi bikin orang penasaran, langsung ke Google, Mbah Google kan. Iya, betul. Jadi influencer sama Mbah Google tuh berdampingan Bro, ya kan. Betul. Terus ya juga memotivasi anak muda. Sekarang kalau ketemu anak kecil Bro, cita-citanya apa? Banyak jawab influencer, YouTuber. Kalau dulu kita dokter, insinyur, sekarang influencer, dokter, sekarang influencer sama YouTuber Bro. Ya, betul. Jadi banyak memotivasi anak untuk semakin kreatif. Jadi sekarang dengan modal handphone pun orang sudah bisa cari duit. Betul. Yes. Dan dampaknya ini sebetulnya juga boleh dibilang agak miris ya, karena ngomongin tentang otomotif, biasanya kan kalau brand itu selalu ada namanya SPG. Nah, ada satu konten dari Gofar Hilman yang dia ke Gias kapan hari nanya, Suzuki Shogun ada mbak? Terus si salesnya bilang, iya nanti kita carikan gitu kan. Kayak akhirnya nggak paham product knowledge gitu. Dengan adanya influencer-influencer ini akhirnya memberikan gambaran bahwa besok-besok nggak usah pakai SPG lah, pakai konten kreator aja bisa jadi kayak gitu. Gimana kok? Tapi mohon maaf buat para SPG ya, kita para cowok tetap suka kok lihatnya. Tetap harus ada pemanisnya ya. Betul. Kita kalau nge-guess juga ngelihatnya SPG-nya cantik gak yang yang cantik kita sosok duluan ya gitu kan. Tapi cuman lihat nggak berani macam-macam kalau aku. Tapi katanya dengar-dengar Adi Sugeng ini juga bakal hadir di Gias Surabaya. Yeay, betul. Gias Surabaya di Grand City Convex tanggalnya saya agak lupa 28 kalau nggak salah. 28 Agustus sampai 1 September. Jadi semua brand-brand gila, semua brand-brand mobil keren-keren lainnya akan di sana semua. Jadi saya juga pasti datang ke sana. Ini pasti udah ada callingan dong dari beberapa brand. Sudah masuk berapa nih? 80% lah. Paling cuman 10-20 brand lah. Enggak. Keren. Teman-teman semua lah, teman-teman semua brand semua teman saya. Seru ya. Tapi nextnya kita akan tanya coba, apakah Adi Sugeng akhirnya beralih profesi atau lebih serius dengan dunia otomotif? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Gak usah kemana-mana. Gak kerasa banget nih Otomotif Lovers, kita ngobrol-ngobrol sama Adi Sugeng dan kita sudah masuk di segmen terakhir Bincang Otomotif hari ini. Kita mau tanya-tanya lebih banyak lagi barengan sama Adi Sugeng. Boleh, sampai subuh pun tak layani. Lu yang ditanyain Bro, bukan lu yang tanya. Lu yang ditanyain Iya, Bro. bahaya nih. Aduh, tapi Adi, kita ngomongin tentang otomotif. Yes. Next ke depan, pengen punya mobil apa lagi sih setelah Palisade? Oke, kalau Palisade itu mobil keluarga yang aku sekarang sudah punya, mencukupi semua kebutuhanku dari jalan santai sampai jalan ngebut masih ada. Aku pengen punya ini loh, pengen punya mobil yang besar-besar gitu loh. Kayak truk. Oke. Kayak bus gitu. Karena supaya temen nggak ngikut lu gitu maksudnya. Iya, selain itu mungkin juga Hilux juga Hilux bisa gitu ya. Karena kita bisa modif dalamnya. Hiace lah. Hiace. Hilux pickup kan ya? Aku pikir Hilux. Kembali ke masa lalu dua pintu. Pikirannya usaha terus ya orang. Hiace, bisa dimodif sedemikian rupa dalam-dalamnya, bisa di otak-atik, bisa buat bisnis. Nah, ini kita sudah sempat wawancara ya sama customer. Ini kan juga di endorse sama Ko Ii. Oh iya, udah. Nah, itu start from 800 jutaan ya? Iya. Wah, lu banget itu customer-nya. Oke, jadi mobil-mobil besar ya Betul. buat Ko Andi ya. Tapi Ko Andi ini jiwa sosialnya gede banget loh. Karena di keinginan-keinginannya itu nggak cuma mikirin pribadi, tapi mikirin orang banyak, keluarga, anak istri. Iya. Bahkan kalau nggak salah baru-baru ini juga baru beliin mama mobil juga kan ya? Betul, itu puji Tuhan, puji syukur dikasih berkat yang begitu banyak sama Tuhan yang di atas, akhirnya bisa aku sisihkan buat gantiin mama Expander Ultimate. Wih. Seneng hatiku bro. Nah dia ngisikan buat mama juga bro, tapi dia juga sempet galang dana buat yang lagi kesusahan kapan hari ya bro ya. Oh iya, jadi itu namanya Bro Rizal yang di... Jiwa amalnya bro. Betul. Jadi itu ketika ngeliat videonya itu sangat tersentuh banget. Klik
Wes akhirnya aku mengumumkan dana, akhirnya terkumpul sekitar 140 jutaan dalam waktu hanya kurang dari 1 bulan 2 mingguan. Tapi kok ya rencana Tuhan berkata lain. 2 minggu aku sudah mengumumkan dana, sedangkan minggu depannya akan ke sana ke Purbalingga, tapi di 2 minggu itu Tuhan mengambil nyawa Rizal. Nah, ini Sedih dia. banget itu. Jadi ini harapannya Ko Andi ini tetap akan seperti ini juga ya kan? Amin, ya? amin, Nyekolahin anak juga kan ya Ko ya? Betul, betul. Keren banget. Ini gara-gara Ko Andi aku juga terinspirasi. Akhirnya aku ngikutin nyekolahin juga. Ya. Oh iya? Iya, Wah, kebetulan selamat, sudah selamat. 2 ya. BPKB sama tas sekolah. Waduh, ya Terinspirasi dari nggak Ko salah Andi. sih, dari Iya, masanya iya. ya. Tapi ini nextnya kita ngomongin tentang sebuah prestasi dari Ko Andi ya kan, di balik sebuah hahaha itu ternyata ada prestasi-prestasi yang udah diraih oleh Ko Andi. Iya. Palisade Cinoku, ya kan? Ngeri, Itu kan ngeri. tak pasangi audio, kena racun. Bro. Iya. Pertama, aku mau yang OM aja lah, jangan yang otak-atik. Aku takut nanti ada apa-apa gitu kan. Iya, iya. Weh jadi OM, der gitu. Ente 30 jutaan. Oke. Mari gitu, dijemput sama yang punya konserto ini, pakai mobilnya dia, jebret. Enak gitu. Loh kok ini kok beda sama suara nih sama punya aku ya? Ya punya mau OEM, lek mau ya kayak gini. Oh, audio circle gini, stack gini. Berapa aku? Tok segini. Waduh, tapi ini apa aku wis kepasang gini. Tak buyback berapa persen? 100%. Loh jadi tinggal bayar sisanya tuh aku. Iya. Kamu bujuku tapi yo. Ya wis, yes, ya wis. Bawa seret gitu kan. Keluar, wah enak bro, audio speaker Proline, subwoofer stack, terus Fuse Diosdella, semuanya enak. Waktu itu setelah enak semua itu, ownernya bilang, mau sok buat mati dewe, gak pingin tak melok Kontes. kontes. Oke. Ini racunnya sama ya kurang lebih ya. Oke, terus Jadi terus orang akhirnya- audio tuh, waduh racunnya itu hebat-hebat bro. Mau nggak melok kontes? Ya apa caranya? Wis gampang tak atur melok yo. Ya wes. Wih, jadi anak kontes Jebret, akhirnya. iya. Terus, Ikutlah EMA Hit 8. EMA ini adalah Yes. kontes audio dengan mungkin kita bilang kasta yang tertinggi. bergengsi Skala lah ya. ini Paling cukup bergengsi. Eropa ya. Betul, Eropa. Kok ya ketepaan menang bro. Jebret. Juara 1 di antara 4 kontestan. Iya. Wih, kok iso menang di PL? Iso enak punyamu ini. Jos ini, Palisade, gono Palisade lain nih soalnya. Oke kok, melok ke 9. Jadi aku ikut 8, 9, 10. 10 ini final. Oke. 8 sudah menang juara 1, 9 di Semarang waktu itu. Oke. Ikut Semarang, jebret. Waduh kok ini lawannya susah nih kok. Tapi gak apa, kita optimis kok. Nambah lagi? Customize lagi? Enggak. Oh, enggak. Tetap Tinggal dengan- dituning-tuning Oh, ulang oke, aja. tuning doang ya. Itu di Semarang, penjurian, jebret. Dar, juara 1 lagi. Wih, oh ini gak main-main loh gue. Lek kapan dari hoki ini sungguhan loh. Soalnya yang Semarang ini teman-teman di Jakarta juga datang. Datang, Kan oke. tengah-tengah Iya, kan. Tengah-tengah, iya. Wis iki harus final di Jakarta. Wih, golek Jakarta angel sih gue pasti. Wih, crazy-crazy pasti gila-gilaan gue. Wis tak coba Niat ae. pasti ya. Wis 2 kali juara 1 loh. Mosok gak mau juara 3, sing juara 1 lagi. Yos gas. Nyetir. Tetap tuning doang, nggak tahu ada perubahan? Enggak ada. Oh, Tuning doang. tuning doang, oke, Tuning keren. doang. Terus? Disetirin kebetulan sama tim konserto ke Malang. Saya naik pesawat waktu itu. Oke. Waktu penjurian, jurinya bilang gini, ya punyamu ini nggak jelek, bagus. Tapi kontestan lainnya juga nggak ada yang jelek. Dia ngomong gitu, aku waduh, wis kok gak mungkin lah. Ya apa, home Nggak pimpa expect akhirnya. ya? Akhirnya home pimpa. Terus akhirnya? Akhirnya waktu kebetulan mobilku ini terakhir dinilai. Oke. Setelah mobilku dia ke komputer untuk memasukkan nilai-nilainya, langsung yang punya konser tuh dari sana lari ke girang. Ngapain gue? Juara 1. Hah? Juara 1? Serius? What? Gila, dari 5 kontestan lainnya Palisade Cino juara 1. Gak nyongko ya? Gak Dan nyongko, Pol. Jakarta berat sih, Iya, emang kontesnya Jakarta berat. emang berat ya? Tak tunggu sampai malam, sampai besok akhirnya awarding, dapatlah piala. Jepret, wah, Juara akhirnya 1, juara membanggakan juga Palisade Cino 1. ini ya? Iya. Wah, harga jual kembali naik berapa ratus persen nih kayaknya? Enggak ya? sama itu. Masa? Jual kembali kan audio yang tak coplok, bro. Wah, Oke, eman. terakhir sebelum di closing nih. Yes. Habis berapa berarti itu? Bojo ngerti bro. Ayolah, dibongkar lah biar akhirnya bisa viral FYP ya. Adi Sugar, Kasubas, audio Palisade Cino habis. Dirjen Pajak, Anda tahu kan semua hitungan konten. Habis berapa? Jadi audio ini Begeter mulutnya. Dengan berat hati.
satu kafling, satu ruko di daerah Ngemplak lah. Tapi masih sosok. Oke. Ya. Satu ruko, berarti udah di atas Ruko 5x12 di daerah Ngemplak. Dia selalu menggiring orang untuk Iya, kalkulasi sendiri ya, kalkulasi iya. sendiri. Tapi istri akhirnya oke ACC setelah juara. Istri enggak, tetap enggak oke. Maksudnya dia bilang gini, ya pantas saya juara harga sak ngono gitu loh. Iya, benar, lebih make Padahal kan sense. ada di luar itu ada yang lain selain harga segini, tapi tuning-tuningannya itu juga Oh, ciamik. enak. Iya. Gitu. Iya, cowok selalu punya solusi lah ya. Untuk mengatasi uring-uringan dari istri. Daripada kita hobi yang lain dulu para istri. Betul, Gitu. setuju. Mending Laki-laki ini mainan otomotif audio. sudah di darah dagingnya kita ini otomotif. Daripada darah dagingnya kita itu yang macam-macam. Nah, betul. Pilih mana? Daripada kemasukan yang lain-lain, mending udah otomotif. Otomotif aja. Kodi, thank you so much. Thank you banget, Bro Brian. Luar biasa. Thank you banget. Thank you Brian. Kotifan. Thank you. Thank you, Brian. Kita akan ketemu lagi di Bincang Otomotif berikutnya. Dan yang pasti, tetap saksikan terus Jawa Post TV. Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Bincang Otomotif. Bye-bye. Bye-bye, Otomotif Lovers.